Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kereba, apa kabar? Sempugi salis sureng serik batang saudara-saudara, bertemu kembali dengan channel kesayangan kita, Sempugita. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemi virus corona segera berlalu dari dunia kita ini dan dunia kembali menjadi lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Kalian tentu kenal dengan Bung Karno, Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Pada hari ini tepat beliau dilahirkan puluhan tahun yang lalu, yaitu 6 Juni 1901. Jadi pada kesempatan kali ini Sempugi tak akan menyampaikan biografi singkat tentang Presiden pertama Indonesia ini, yaitu Insinyur Soekarno. Hari ini 119 tahun yang lalu, tepatnya 6 Juni 1901, Bapak Proklamator Indonesia yang juga Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, dilahirkan. Soekarno atau akrab disapa Bung Karno meninggal pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Dia meninggal dalam usia 69 tahun. Kelahirannya diketahui lewat biografi Soekarno yang ditulis oleh Cindy Adams dengan judul Soekarno Penyambung Lidah Rakyat, cetakan pertama 1965. Saat-saat kelahiran, Cindy Adams melukiskan saat-saat kelahiran Bung Karno dalam buku tersebut. Bersamaan dengan kelahiranku, menyingsinglah fajar dari suatu hari yang baru. Menyingsing pula lah fajar dari satu abad yang baru, karena aku dilahirkan di tahun 1901. Tulis Cindy dalam biografi Bung Karno yang dikutip Harian Kompas Kamis 6 Juni 1991. Bung Karno juga menyebut apa yang pernah dilakukan oleh ibunya. Pada waktu itu dirinya baru berumur beberapa tahun. Dia terbangun bersama ibunya sesaat sebelum matahari terbit. Mereka berdua duduk di dalam kegelapan pada beranda rumahnya yang kecil. Lalu ibunya segera memandang ke arah timur. Dengan sabar wanita Bali yang bersuamikan seorang guru Jawa ini menunggu matahari muncul naik ke langit. Sang ibu mengulurkan kedua tangan meraih tubuh kecil Soekarno dan segera memeluknya dengan tenang. Lewat suara lunak, ibu ini langsung berbisik, "Engkau sedang memandang fajar, nak. Ini kukatakan kepadamu, kelak engkau menjadi orang yang mulia. Engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita. Karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi di saat fajar mulai menyingsing." Ibunya melanjutkan bahwa orang Jawa percaya bahwa seseorang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya ditakdirkan terlebih dahulu. Dia membisikkan juga pada Soekarno kecil untuk jangan melupakan pesan itu. "Jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau ini putra dari sang fajar," ujarnya. Tempat dan tanggal lahir. Dilansir dari Kompas, Bung Karno menurut biografi lahir di Surabaya. Meski begitu, versi yang selama ini beredar pada era Orde Baru menyebut Bung Karno lahir di Blitar. Ada beberapa versi mengenai kelahiran Bung Karno, seperti diungkap Historia, berdasarkan buku induk mahasiswa Hoges School, sekarang Institut Teknologi Bandung, Bung Karno lahir di Surabaya 6 Juni 1902. Sementara itu, Harian Kompas Senin 1970 menyebutkan ada kemungkinan Bung Karno lahir sebelum 23 Mei 1901. Disebutkan bahwa kelahiran Bung Karno ditandai dengan letusan Gunung Kelut pada 23 Mei 1901. Namun meski ada beragam versi mengenai kelahiran Soekarno, telah disepakati bahwa kelahirannya bulan Juni. Hal itu diklaim oleh PDIP dan menjadi bulan Juni sebagai bulan Bung Karno.
Sosok Bung Karno. Bung Karno merupakan salah satu contoh terbaik dari seorang yang berani mengambil resiko. Sebagai seorang sarjana teknik pada tahun 20-an, ketika sebagian besar rakyatnya masih belum sempat mengenyam pendidikan, dia sudah mengambil resiko besar dengan tidak sudi bekerja sama dengan penjajah. Padahal secara pribadi Bung Karno mungkin lebih terjamin kehidupannya sampai ke anak cucunya kalau bersedia bekerja sama dengan Belanda. Dikutip lagi dari harian Kompas, Bung Karno mewariskan bangsanya dengan berbagai ajaran yang digali sejak ia berjuang pada usia muda. Namun jika diteliti secara seksama, ajaran pokok yang selalu didengung-dengungkan hingga menjelang wafatnya adalah persatuan bangsa. Presiden Soekarno menyerukan persatuan salah satunya pada sambutannya di sidang kabinet 15 Januari 1966 di Istana Merdeka. Bangsa harus menjadi bangsa yang kuat dan besar. Oleh karena itulah belakangan ini selalu saya menangis, bahkan donder-donder, marah-marah. Hei bangsa Indonesia, jangan gontok-gontokan, kata Bung Karno. Ketika Pancasila masih dalam tahap draft, persatuan Indonesia dijadikan sila pertama. Tanpa persatuan, kata Bung Karno, suatu bangsa mustahil bisa maju membangun dirinya. Ia kerap menyitir ucapan Arnold Toynbee bahwa a great civilization never goes down unless it's destroyed itself from within. Juga ucapan Abraham Lincoln, a nation divided against itself cannot stand. Mana ada bangsa yang bisa bertahan jika pecah belah di dalamnya. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Salam persatuan Indonesia merdeka. Terima kasih sudah menonton. Salam yang mari sudah datang. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.